Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV Nusa Tenggara Barat. Kembali pada sore hari ini berjumpa dengan saya Cai di acara Bruga. Pada kesempatan yang berbeda kita akan tetap membahas situasi yang tentunya masih kita rasakan bersama. Topik kita pada sore hari ini yaitu bertahan di masa pandemi COVID-19 dengan pemanfaatan pekarangan, termasuk di situ pangan, termasuk lingkungan dan sejenisnya untuk bertahan hidup masa pandemi. Kita bersama dua narasumber kita berbicara tentang topik tadi. Tentu pemirsa juga kita jelaskan juga bisa menyaksikan acara kami di YouTube TVRI Nusa Tenggara Barat. Termasuk pemirsa dapat menyaksikan acara kami di rumah pemirsa semua. Baik pemirsa, dua narasumber kita akan saya kenalkan. Pertama ada Bapak Dr. Andes Lalu Sugiarto MM. Beliau adalah Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan DKP Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada narasumber kita Bapak Dr. M. Harja Effendi MPD, beliau adalah akademisi UIN Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara tentang bertahan di masa pandemi dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar rumah. Tentu banyak masyarakat yang memanfaatkan potensi itu. Namun di sisi lain banyak juga masyarakat yang mencoba bertahan hidup tidak memanfaatkan pekarangan, pangan, baik yang berbasis lokal. Tentu ini juga ingin kita menjembatani bagaimana upaya pemerintah ketika mungkin bisa saja pangan juga kita mengalami kekurangan. Dalam perspektif masa pandemi, tentu juga masyarakat kita diharapkan membangun sinergi biar tetap eksis. Eksis dalam kapasitasnya mempertahankan hajat hidup dirinya maupun keluarganya. Bagaimana ketersediaan pangan kita di Nusa Tenggara Barat pada masa pandemi? Apakah rawan apa tidak, ini juga perlu kita mendapatkan informasi dari pemerintah kita di Nusa Tenggara Barat. Baik, saya akan minta komentar. Selamat datang Pak Lalu Sugiarto berbicara tentang ketersediaan dan kerawanan pangan. Baik, saya sapa dulu Pak Sugiarto, Pak Lalu. Kita ingin coba lihat ini kan bertahan di masa pandemi. Banyak juga masyarakat yang ada situasi yang barangkali mereka mereka tidak rasakan. Misalnya kekurangan ketersediaan pangan, makanan, atau bahkan mereka juga tidak bisa bertahan hidup. Apakah masyarakat kita sudah difasilitasi tidak dengan bagaimana biar di rumahnya tersedia bahan pakan pokok yang berbasis panganan lokal? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang pangan ini salah satu persoalan yang terjadi ketika adanya COVID-19 ini yang berdampak pada seluruh elemen masyarakat yang sifatnya multidimensional. Yang terkena pukulan pertama ini tentu adalah pangan. Nah, oleh karena itu pangan ini berdasarkan analisa kami, alhamdulillah sampai 5 bulan ke depan itu posisi aman. Dan beberapa langkah yang telah kita lakukan di Dinas Ketahanan Pangan, terutama dari sisi kebijakan kita adalah pertama, kita memberikan bantuan stimulus kepada masyarakat kita yang terdampak COVID-19 ini. Antara lain, kita berikan bantuan kepada masyarakat yang terutama balita yang gizi kurang di 10 kabupaten kota. Untuk Pulau Sumbawa kemarin sekitar 1.250 balita yang kita berikan bantuan. Kemudian di Pulau Lombok 800 balita. Di samping itu juga ada JPS, Jaminan Pengaman Sosial, yang kita berikan 1.250 kepada masyarakat se-Nusa Tenggara Barat. Di samping itu juga ada yang lansia 700 sasaran di Pulau Lombok yang kita berikan. Kemudian ada P2L, pengembangan pekarangan pangan lokal. Pak Lalu Sugiarto, sebelum lakukan. Ada beberapa program yang diberikan oleh pemerintah. Tadi disebutkan memang yang terdampak pertama adalah kerawanan dan ketersediaan pangan. Ya. Kalau boleh diilustrasikan, sebenarnya bentuk dari pangan yang mengalami kerawanan bisa dirincikan, Pak Kabid? Oh iya, itu kalau program-program yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Satu di Kabupaten Lombok Timur yang disebut dengan PKU, pengembangan korporasi usaha, kemudian di Lombok Utara pengembangan korporasi usaha, dan tahun ini di Pulau Sumbawa ada namanya family farming, ya, pertanian keluarga di 2 titik, di Desa Marenti, Kecamatan Alas, dan Desa Orong Telu, Kecamatan Orong Telu, yang itu kita lakukan. Kemudian di samping itu kita ada namanya P2L, pekarangan pangan lestari.
ya, yang kita berikan kepada 10 kabupaten kota, 285 kepada kelompok wanita tani. Ini yang kita lakukan. Di samping itu juga kita siapkan untuk membangun lumbung cadangan pangan ya di 15 titik itu yang kita berikan. Di samping juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung daripada ketahanan pangan kita. Ya, kalau dilihat ada beberapa kabupaten kota yang diberikan perhatian khusus oleh pemerintah daerah. DKP berkontribusi, memang pada teknisnya kalau boleh diceritakan kepada pemirsa Pak Lalu Sugiarto, jenis-jenis pangan yang mengalami kendala atau kerawanan, itu wujud barangnya kayak apa di NTB? Atau sebenarnya terpenuhi semua ini Pak Kabid? Ya alhamdulillah yang saya tangani dalam bentuk paket sembako yang kita berikan ini. Kalau barang yang mengalami kerawanan kayak apa? Jenis panganan atau kerawanan dari sektor ketersediaan itu kayak apa yang mengalami kekurangan? Kalau yang berdasarkan analisa yang saya lakukan itu adalah dari 11 komoditi yang ada, hanya beberapa titik poin saja sebetulnya yang terjadi. Bukan rawan sebetulnya, tapi terjadi kekurangan. Kekurangan ya. Kekurangan ya, itu yang terjadi. Di antaranya telur sama daging ayam kalau tidak salah. Itu yang terjadi. Itu pun juga tidak merata secara keseluruhan. Kalau untuk berasnya sendiri sampai 5 bulan ke depan posisi aman. Masih tersedia ya. Ya, masih tersedia. Oke. Baik, saya minta komentar Pak Dr. Harja Effendi bicara tentang ini kan ada perhatian khusus. Kalau bicara tentang pandemi, tentu butuh kreativitas masyarakat setempat sehingga bisa eksis. Seperti apa sih upaya-upaya masyarakat biar tidak berpangku tangan atau menunggu distribusi bantuan-bantuan tadi? Iya. Apakah ada upaya-upaya lain sehingga masyarakat juga memanfaatkan pekarangan? Gimana kira-kira komentar Pak Arya? Terima kasih Bung Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang berbahagia. Terkait dengan pandemi ini memang menjadi momok Pak ya, kita bilang seperti itu, menjadi momok bagi masyarakat bahwa segala usaha yang dilakukan sekarang ini semuanya berdampak kepada kebutuhan. Ya, kita bicara tentang bagaimana kreativitas. Seharusnya masyarakat sudah mulai berkreativitas. Benar kata Pak Kabid tadi, P2L-nya harus segera kita distribusikan, terus kita berikan masukan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, bagaimana sehingga pekarangan-pekarangan yang berada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Nah, kreativitas ini yang memang masih belum nampak mungkin Pak Bung Cahaya ini. Ya, dan pemirsa yang lain mungkin belum nampak kreativitas kita. Artinya masih lebih menunggu pada bagaimana mereka membeli daripada memanfaatkan pekarangan. Betul. Selama ini kita masih menunggu, ya bisa kita bilang menunggu sumbangan dari pemerintah tanpa ada kreativitas sendiri untuk memberikan gambaran bagaimana kita berdampak. Kayaknya masyarakat kita masih memiliki mindset Pak Bung Cahaya. Seberapa pentingkah masyarakat memanfaatkan pekarangan? Karena di satu sisi di NTB juga masih kita diberikan atribut tingkat dari kerawanan pangan kita, misalnya begini, betul, stunting kita meningkat. Ya. Nah, apakah jangan-jangan gara-gara misalnya pandemi lalu stunting jadi meningkat? Gimana komentarnya? Ya, memang tidak bisa terlepas dari semua itu bahwa ujung tombak dari ketahanan pangan kita adalah ibu-ibu sendiri, keluarga sendiri. Ya. Nah, kalau keluarga sendiri tidak bisa memanfaatkan pekarangan sekitar atau P2L tadi yang disebutkan, maka tidak menutup kemungkinan kedepannya kita tidak akan bisa memiliki pangan yang baik. Ya, terutama karena mindset kita masih terpaku kepada kalau belum makan nasi belum makan. Ya, betul. Walaupun dia makan 2 mangkok bakso, 2 mangkok soto itu saya belum makan katanya. Roti banyak pun belum makan. Nah, ini begitu mungkin ya. Dulu seperti itu, Pak. Dulu. Mindsetnya seperti itu. Nah, ini mungkin dari kami di akademisi mungkin mindset ini yang perlu kita rubah. Bagaimana kita mengedukasikan ke masyarakat bahwa karbohidrat bukan hanya pada nasi. Sementara di pemerintah kita sudah mencanangkan 6 komoditi pokok Pak ya, yang jagung, sagu, ubi jalar, ubi kayu, sama talas. Ya, itu seharusnya menjadi alternatif lain. Ya, kayak jagung, gampang penanamannya. Ya. Ambon bahasa kita itu tinggal kita ambil batanya, tanam, jadi di pekarangan. Tapi memang mindset kita dan cara berpikir kita yang masih karena belum menjanjikan mungkin, atau mungkin karena tidak pernah mengalami semasa seperti ini. Oke, ini menarik komentar Pak Dr. Harja. Saya minta komentar Pak Lalu Sugiarto. Ketika masyarakat
barangkali tidak semua memiliki mindset yang sama bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan. Nah, dalam konteks menyediakan pangan bagi masyarakat, bagaimana bentuk distribusinya ini Pak? Karena masing-masing daerah juga memiliki identitas yang berbeda. Tentu ada perlakuan khusus nih Pak, misalnya Kabupaten di timur di Pulau Sumbawa. Apakah di sana tingkat kerawanan pangannya juga berbeda dengan Kabupaten Pulau kita di Lombok misalnya? Ya, memang berbeda dia tinjauan dari aspek peta kerawanannya ini. Untuk Pulau Sumbawa ini rentan, ini kan beda saja indikatornya juga. Untuk Pulau Sumbawa ini kita melihat juga dari segi kesehatannya masih kurang, kemudian tingkat pendapatan masyarakat masih rendahnya juga ada. Kita lihat ya, air juga demikian. Nah, itu semua berpengaruh. Nah, untuk Pulau Lombok sendiri, karena makin hari Lombok ini kan semakin tergerus oleh jumlah penduduk maupun bangunan? Ya, bangunan-bangunan yang semakin tajam ini yang terlihat. Ini mengalami kekurangan masalah ini. Nah, kemudian di samping sarana prasarana pendukung juga masih kurang yang terjadi di Pulau Lombok. Nah, kemudian tingkat pendapatan terendahnya juga masih terjadi ada di Pulau Lombok. Nah, ini perbedaan yang kedua, ini pendekatan yang perlu kita cermati bersama, Pak. Betul. Ya, kalau misalnya kita lihat ini kan masing-masing daerah tingkat kerawanannya pasti variatif. Curah hujan kita berbeda. Walaupun di Lombok juga pasti curah hujan berbeda antara kabupaten satu dengan yang lain. Betul. Nah, sebenarnya kalau dilihat dalam perspektif menyediakan pangan bagi masyarakat biar mereka bisa eksis, kira-kira apa rekomendasi misalnya Kabupaten Lombok Tengah, Peraya ke selatan, selatan kemudian ke timur. Kira-kira apa yang kira-kira cocok untuk diberikan intensif pada mereka sehingga bisa mampu eksis di tengah pandemi ini, Pak Kabid? Sekali lagi kembali lagi kepada masalah persoalan data ya yang saya coba analisis gitu ya. Sebetulnya berdasarkan neraca bahan makanan kita ya, untuk NTB ini yang masih terjadi kekurangan umbi-umbian, Pak. Dan tepat sekali kalau menurut Pak Dokter tadi, bagaimana kita merubah mindset masyarakat, tidak hanya dalam bentuk karbohidrat saja nasi itu ya, tetapi mungkin yang lebih tepat itu adalah umbi-umbian di sana, ubi, jagung yang paling tepat ya, yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Tidak terlepas juga Pulau Sumbawa seperti itu. Nah, ini sangat memungkinkan, bahkan lebih gampang untuk ditanam gitu. Nah, ini yang perlu kita berikan kepada sebelum masyarakat. Sebelum kesana, Pak, apa sih peran dan fungsi bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, Pak, sebelum kita coba ilustrasi lebih jauh? Ya, kami lebih banyak kepada analisanya, Pak. Katakanlah Bapedanya rumpun hijau, Pak. Jadi analisis saja, tapi ya, model servis. Ya, untuk eksekusinya ke bidang lain, Pak. Pertanian kami lebih banyak kepada koordinatifnya, Pak. Begitu. Jadi ketika kami mendapatkan sebuah masalah dari analisanya itu kami sampaikan kepada dinas terkait untuk bisa melakukan eksekusi, Pak. Katakanlah seperti pertanian misalnya, kalau terjadi kekurangan umbi-umbian dan kacang-kacangan, kami berikan ini loh masalahnya, Pak. Silahkan, Pak. Misalnya seperti telur, daging ayam misalnya kurang, ya, kami serahkan kepada dinas peternakan. Koordinasinya seperti itu, Pak. Ya, mewakili Bu Kabid ya, Bu Kadis ya. Ya. Ini sebenarnya Pak Dr. Harja, kita ingin coba lebih intensifkan, menggalakkan bagaimana membangun intensifikasi, misalnya termasuk di situ juga bagaimana gerakan masyarakat kita. Tadi disebutkan kita mengalami kekurangan telur, padahal telur ini kebutuhan hampir primer, kita lihat hampir setiap saat orang makan telur. Lalu yang kedua disebutkan tadi mulai kerawanan krisis sektor pertanian, bagaimana kita mau menanam, nggak ada lahan, udah habis sama perumahan. Apa komentar Pak Dr. Harja kalau memang demikian kita berikan berlarut-larut, diberikan kesempatan, sampai kapan, lalu apa risiko bagi eksistensi masyarakat kita? Oke, memang ini menjadi PR bersama, Bung Jaya, kita di NTB ini, karena memang kondisi kita di NTB ini fluktuatif cuacanya, terutama di Lombok Tengah itu ya bisa kita lihat sendiri. Lombok Timur Selatan seperti itu. Nah, mungkin dari secara pribadi ini pernah digalakkan sama orang banyak sekarang itu adalah penanaman hidroponik. Itu mungkin perlu kita aktualisasikan. Di samping itu juga tadi kalau kita masih menunggu, iya nih kita kasih dia telur, kasih sembako, benar kata Bung Cahaya, sampai kapan masyarakat bergantung kepada pemerintah. Tetapi memang ini kembali kepada tingkat pemahaman masyarakat kita. Yang selama ini pertanian dulu memang masa-masanya, mohon maaf kita sebut masanya Pak Presiden kedua itu maju pertanian kita. Setelah itu
pertanian kita kok menjadi menurun, terutama dilihat dari minat minat mahasiswa untuk masuk ke minat generasi muda. Minat generasi muda masuk ke pertanian ini berkurang, Pak. Kenapa? Ini bisa kita lihat dari beberapa faktor. Mungkin karena harga produknya tidak sesuai dengan harga produksinya. Misalnya sekarang kita punya tomat. Harga tomat 1.000 per kilo. 1.000 per kilo. Nanti Bapak yang analisis Ya, kenapa demikian. harga produksinya. Nanti ini tanggung jawab Pak Kabir. Ini kan memonitor kalau harga 1.000 bagaimana perannya. Nanti kita lanjut diskusi kita jelaskan dulu. Menarik ini, Pak. 1.000. Ya, memang. Mari kita bersama lawan COVID-19 menuju tatanan kehidupan baru. Saya, Ningsih, dari TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Menarik untuk kita perbincangkan tingkat kerawanan kalau kita sandingkan dengan kerentanan ini beda-beda tipis. Tentunya kalau kita lihat mengapa masyarakat yang disebutkan oleh Pak Dr. Harja tadi, masyarakat generasi muda kurang berminat karena rentan mereka tidak diberdayakan. Misalnya ketersediaan bahan. Yang kedua adalah produk mereka tidak dihargai. Ini juga persoalan termasuk sehingga muncul mindset kira-kira demikian. Saya bukan tentunya ini juga perlu kita ilustrasikan bersama dua narasumber kita. Saya minta komentar sekarang Pak Lalu Sugiarto. Tadi disebutkan mengapa ada kerentanan. Jangan-jangan memang di situ harga yang tidak membahagiakan. Bapak selaku analisis
tim survei mirip-mirip dengan dinas yang tentu mengakomodasi kepentingan dalam hal data. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Misal kita rentan, apakah karena harga yang tidak berperi kemanusiaan, lalu menyebabkan ketidakadilan gitu loh Pak. Harga tomat Rp1.000, Bapak di mana posisinya kok dibiarkan 1.000? Kira-kira gitu Pak. Ya, ini masalah rentan ini memang tidak tercukupinya ya kebutuhan daripada makanan kita. Makanan ada, beras ada, tapi dia tercukupi karena jumlah penduduknya yang terlalu meningkat tajam. Di samping juga luas lahannya di situ Pak. Persoalan juga ya tidak sesuai dengan luas wilayahnya Pak. Nah, jadi terbatas mereka rentannya. Di samping itu juga ada beberapa pengaruh yang seperti harga memang bisa terjadi seperti itu Pak. Tapi sekarang akhir-akhir ini memang sedang anjlok harga seperti tomat ini. Baruan saja kami melakukan sebuah kerjasama dengan beberapa penyandang dana misalnya untuk melakukan bagaimana bisa harga tomat itu bisa terjamin harganya yang tadi 1 kilo sudah 1.000 Pak. Nah ini kita ada dalam bentuk pengolahan yang kita lakukan di Kabupaten Lombok Utara, kemudian dari tomat kemudian diolah menjadi permen tomat sehingga nilainya lebih tinggi Pak. Seperti itu yang kita lakukan Pak. Ini kan memang pasar ya Pak yang menentukan, ini kan harga ini pasar, ya. Bukan pemerintah juga karena kita minta intervensi sebenarnya Pak. Nah bolehlah misalnya kalau Pak Sugiarto menyatakan apa yang akan dilakukan ketika ini kan ada barang kita, tetapi menjadi tidak ada karena masyarakat tidak mau untuk memproduksi karena rendahnya harga. Walhasil masyarakat kita tidak mau menjadi petani, menjadi pekerja di sektor pertanian. Apa kira-kira kontribusi dinas di sini DKP untuk mempertahankan giroh masyarakat dan anak kita sehingga mereka juga tertarik pada dunia pertanian, tidak lari dunia kantor semua ini Pak, komentarnya Pak. Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang menarik sekali ini. Memang ada rencana di program kita yang disebut dengan PMS Pak. Apa itu Pak? Ya, pertanian masuk sekolah. Jadi kita coba rancang bagaimana putra-putri kita, anak-anak didik kita dari SD hingga perguruan tinggi ke depan, ini merupakan sebuah edukasi. Kita berikan pembelajaran sehingga mereka nanti ketika tamat bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa kita didik menjadi berwirausaha baru. Nah, sehingga dengan demikian mereka tidak hanya mencari lapangan pekerjaan di pegawai negeri saja, tapi mereka sudah tertanam dari awal, sudah memahami bagaimana caranya bertanam melalui pertanian maupun KRPL ini, P2L. Nah, mereka akan pengalaman. Nah, ini yang coba kita akan lakukan dan insya Allah nanti di tahun 2021 ini akan kita coba lakukan di 10 kabupaten kota. Yang tahun ini hanya di Kabupaten Lombok Barat sama Kota Mataram saja yang coba kita uji. Ini yang kita lakukan. Oke, ini menarik ya. Kalau kita lihat, saya minta komentar Pak Harja, Dr. Harja. Optimis tidak kita mengedukasi anak-anak kita? Sementara sekolah-sekolah ini udah hampir semua di paving block. Bahkan guru-gurunya jangan berkotor. Apalagi mau bertanam. Kira-kira optimis tidak membangun mindset anak-anak di tengah pola atau memanage lembaga pendidikan yang harus bersih. Sehingga semua, kalau lihat di Kota Mataram misal beberapa sekolah, semua dengan paving block. Semua udah rapi dan bersih. Sekolah sehat. Sekolah sehat. Nah, ya, bersih tuh. Bersih, sekolah bersih, bukan sekolah bersih, sehat. sehat Ya. Ya, gimana komentarnya ini? Memang ini menjadi masalah Pak Cahaya, Bung Cahaya. Di satu sisi sekolah mengatakan bahwa kotor itu adalah tidak baik. Tapi dalam hal kotor pertanian itu perlu kita coba. Nah, saya optimis kalau memang dari awal kita melaksanakan, benar tadi Pak Kadir bilang bahwa PMS itu sudah masukkan. Tapi PMS tidak hanya cukup sampai sebatas itu kalau tidak masukkan dalam kurikulum. Coba kita masukkan kurikulum pembelajaran tentang bagaimana mengedukasi dari sejak SD anak-anak ini paham bahwa panganan pokok itu bukan hanya beras atau padi, tetapi ada jagung segala macamnya. Ini anak-anak sekarang kan tidak tahu itu Pak. Mana namanya talas mereka nggak tahu, anak-anak SD itu. Ya, Ambon apalagi ini apa gitu loh ya. Sayang mereka tahu, ya mohon maaf kita nyebut merek nggak apa-apa. Ya, McD, produk-produk gitu ya, produk-produk yang dari luar ya kayak KFC begitu dianggapnya sebagai panganan pokok kita. Padahal makanya pemerintah kita alhamdulillah dari Menteri Pertanian sudah mencanangkan 4 cara itu, yang cara bertahan yang kedua yang kita coba terapkan itu adalah cara bertahan diversifikasi pangan lokal dengan mengadopsi
kebutuhan lokal, kebutuhan lokal kita. Praktiknya gimana yang tadi itu? Nah, praktiknya adalah bagaimana kita membuat seperti Bung Cahaya bilang bahwa sekolah sekarang bersih, tidak boleh kotor. Ya memang dalam satu sisi sekolah itu memang harus bersih karena tempatnya anak-anak untuk menuntut ilmu. Satu sisi juga kita harus menyediakan medium, ya kurikulumnya, terutama sekarang kan zamannya zaman modern Pak Bung Cahaya. Pertanian modern, bagaimana hidroponik, nggak perlu pakai tanah di sana Pak, pakai paralon kita buat, kita gantung, bisa jadi tanaman pangan pokok semua. Nah tadi disebutkan oleh Pak Dr. Harja, Pak Harja menyebutkan bahwa anak-anak kita lebih tertarik dengan makanan fast food, junk food. Saya barangkali bagaimana ini sebenarnya mindset orang tua, anak sebenarnya tidak salah, betul. Tapi sepertinya orang tua belum sepenuhnya mengedukasi dirinya sendiri dan buat generasinya. Apa komentar buat orang-orang tua kita? Yang menjadi permasalahannya adalah sekarang tingkat kerentanannya. Itu yang menjadi khawatirkan. Kerentanan kebersihan dari pangan kita. Cara pengolahannya bagaimana? Mungkin Pak Kabid sendiri bisa memberikan gambaran bagaimana pengolahan selama ini pangan lokal kita. Ya tidak memiliki, mohon maaf, mungkin ada banyak yang memiliki sertifikat lulus uji dari Badan POM yang dijual bebas sehingga mereka khawatir. Informasi dari media massa yang mengatakan makan ini tiba-tiba jadi muntah-muntah, kena penyakit ini yang makin menjadi kekhawatiran. Dan juga mindset kita, McD, KFC dikatakan bersih dan sehat. Padahal menurut kita dalam segi kategori penelitian itu makanan junk food atau makanan yang tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita semua. Kalau hal itu dibiarkan berlarut-larut, apakah rawan juga Pak bagi eksistensi hidup anak-anak kita Pak? Misalnya, ini saya minta komentar Pak Lalu Sugiarto. Kalau kita biarkan anak-anak kita misalnya, generasi muda kita mengkonsumsi makanan yang junk food, apakah rawan tidak dalam rangka kemaslahatan hidupnya, kualitas hidupnya, masa depan NTB yang gemilang gitu Pak? Iya. Kalau kita tidak berikan pembelajaran dari awal, memang bisa saja terjadi itu ya. Lebih sekarang ini pola makan anak-anak sedikit-sedikit lari ke McD gitu, tanpa kita mengindahkan menyanyi produk pangan lokal kita. Nah ini sangat berpengaruh juga tentu terhadap kerentanan pangan kita. Sementara pangan kita banyak berlimpah yang memang tidak kalah bersaing juga dengan kualitas produk yang ada di Alfamart dan di lain-lain tempat. Itu ini sangat kita sayangkan. Sekarang sudah kita meningkatkan kualitas produk kita di berbagai tempat, seperti sembalun yang kami ciptakan misalnya. Sekarang ada keripik kentang, itu luar biasa, tidak kalah bersaing, bahkan lebih enak daripada yang ada di Alfamart, Indomaret Pak. Nah ini perlu kita bangun seperti ini Pak. Oh ada keripik kentang. Ya ada keripik kentang. Pak, ini sangat luar bawa biasa juga keripik kentang ini kita sampai kita coba di. Ya dan ini sudah memiliki izin juga PRT-nya dari Dinas Kesehatan Pak yang dikeluarkan. Nah ini kan tidak semua, tapi Pak ini kan maaf saya bukan tendensi pesimis, tapi harus memang dari sana kita bangkitkan semangat. Nah bagaimana Bapak melihat bahwa sebenarnya banyak space-space atau tempat-tempat yang bisa kita fungsikan walaupun kita mengalami kekurangan space sektor pertanian dan perkebunan. Bagaimana mensupport anak-anak muda kita yang berniaga, berwirausaha, yang menciptakan produk-produk lokal lalu mereka jual. Bagaimana bentuk supportnya? Adakah dari DKP Pak? Memang ada program kita juga edukasi ya, seperti program kegiatan ini untuk pembelajaran ya kepada sekolah-sekolah yang kita lakukan. Dan itu dari sejak tahun 2018-19 itu sudah kita berikan pembelajaran itu, bahkan dalam bentuk bantuan bibit yang kita berikan kepada sekolah-sekolah. Kemudian ada pembelajaran juga. Tapi ini masih uji coba pada tahun 2019 kemarin yang di SMA Gunung Sari sama Kuripa kalau tidak salah di Kota Mataram ya. Ya itu yang kita lakukan dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Setelah kita ada pendampingan di situ, kemudian mereka sangat senang untuk melakukan pembelajaran. Nah kita harapkan nanti di tahun yang akan datang di perguruan tinggi akan coba kita sentuh seperti itu Pak. Nah ini kan menarik Pak Sugiarto mencermati sekolah juga harus dimediasi lebih awal. Namun kalau kita lihat banyak juga generasi kita Pak Lalu Sugiarto yang eksis dalam menciptakan kreativitas usaha. Misalnya jualan-jualan pisang goreng, kemudian jualan misalnya yang kedua yang tadi ambon atau ubi yang dikemas
Lalu ada juga yang baru ini wortel, mereka ngambil dari Sembalun. Bagaimana sih, adakah tidak perhatian pada mereka Pak yang sudah membangun usaha di sektor itu, yang memanfaatkan makanan lokal gitu loh Pak Kabit, ada tidak? Atau dibiarkan ya udah usaha silahkan, semoga sukses gitu aja Pak? Ya, yang saat ini masih kita dalam kapasitas kelompok Pak. Oh, Yang kelompok kita lakukan ya. kelompok ya, jadi tidak perorangan Pak. Oke. Kalau yang perorangan mungkin lebih kepada perguruan tinggi, ada yang model yang seperti itu ya. Kami lebih kepada kelompok. Jadi yang kita lakukan pendekatan. Jadi kalau mereka misalnya ada kelompok mahasiswa atau siswa yang memang kebetulan ada di desa itu masuk dalam kelompok itu, bisa kita layani Pak. Seperti gitu. itu. Jadi ada supportnya Iya, ya, ada supportnya. bantuan. Ya. Nah ini kan menarik, saya minta komentar Pak Dr. Harja. Bicara tentang membangun ekosistem biar eksis masyarakat kita, tentu tadi disebutkan misalnya bisa juga memanfaatkan pekarangan yang terbatas dengan hidroponik. Nah Pak Harja melihat apakah para pengusaha-pengusaha sektor perumahan juga harus tidak memiliki andil menciptakan kehidupan biar masyarakat eksis, karena lahan habis sama mereka. Ya, Gimana kontribusi mereka, catatannya? betul Bung Cai. Ini juga menjadi PR bersama juga bagi pemerintah provinsi kita. Pembangunan memang tidak bisa terlepas dari jumlah individunya. Tetapi bagaimana sekarang pembangunan itu harus mengakomodir ruang terbuka hijau. Ya. Ruang terbuka hijau ini yang kita belum punya. Hanya sebagai taman tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Terutama di pekarangan-pekarangan rumah. Ya. Dan juga mungkin kembali ke yang tadi Bung Cahaya. Kita kurang kreatif. Ya. Karena kenapa? Karena sekarang anak-anak muda kita itu, makanan yang dia suka itu yang nama-nama merek-mereknya yang aneh-aneh, Pak. Yang berbahasa luar gitu. Bahasa asing. Ya, kayak popcorn padahal kan jagung. Iya, Pak, betul. Ya? Ya. Jagung saja itu. Oh, ada macam-macam, Pak. Nah, mungkin itu dari dinas memberikan edukasi kepada UKM-UKM tadi untuk memberikan bagaimana mengemas dan memberikan kontribusi kepada penggiat usaha sehingga nama-namanya berubah. Itu merubah nama bisa merubah harga loh Pak. Ya betul. Ya kayak kita misalnya pecel Pak ya. Ya. Kalau dirubah menjadi bahasa asing itu bisa 15.000 Pak. Ya, kalau kita harga 3.000 ya. Nah, ini kan mungkin menjadi acuan kita bersama bagaimana merubah ya, karena memang masyarakat kita ya maklum masyarakat yang masih ingin tumbuh dan berkembang. Sehingga perlu memang penataan di segala sektor Bung Cahaya. Ya kita tidak pesimis, tapi harus optimis kita untuk bagaimana NTB ini gemilang. Yang sudah dibilang sama Gubernur NTB kita gemilang. Gemilang dari semuanya, dari generasinya, ya dari sektor usahanya, ya sehingga tidak lagi harga tomat 1.000 per kilo, tapi harga apa ya Pak? Ya, lebih mahal ya. Usaha lebih besar itu. Ini Pak Sugiarto. Kalau kita mencermati, tentu kita juga masih membutuhkan daerah luar sebagai penyangga ketersediaan bahan batok kita. Sehingga memang kita tidak rentan, tidak juga menjadi kerawanan. Bagaimanakah model siklus yang dijalin oleh pemerintah daerah bagi daerah-daerah penyangga kita? Walaupun kita juga bagian dari support beras ke daerah luar, tapi kita juga butuh telur. Butuh cabai juga Pak, butuh ayam potong juga. Nah, apakah komunikasi itu dibangun? Gimana polanya Pak ini DKP membangun sinergi dengan daerah lain, Bali dan Jawa dan provinsi lain Pak? Ya, memang namanya inflasi kekurangan ini tidak serta-merta sampai 1 bulan, 2 bulan terjadi kekurangan itu. Tetapi itu hanya dalam beberapa hari saja Pak. Bahkan tidak sampai 1 minggu kadang-kadang seperti itu. Tapi untuk kebutuhan lokal kita cukup untuk dipenuhi. Tapi pada saat-saat tertentu 2-3 hari memang terjadi minus Pak. Nah seperti sekarang ini terjadi pada hari raya Galungan misalnya. Nah itu biasanya timbul harga tinggi Pak. Ya, melonjak tinggi. Kebutuhan telur semakin tinggi. Maulid Nabi misalnya atau hari-hari besar keagamaan lainnya itu melonjak tinggi. Nah itu tidak berlangsung lama. Ada sentimen pasar terjadi di sana Pak. Nah sehingga untuk kebutuhan lokal saja masih bisa untuk memenuhi kita lakukan. Oke, nanti saya minta komentar juga bentuk sinergi dengan daerah penyangga lain Pak ya, untuk menjaga biar
pangan kita tidak rawan. Sebelum kita lanjutkan, kita rehat kembali sejenak. Mantap. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kita juga masih live streaming di YouTube TVRI channel TVRI di YouTube, bisa menyaksikan acara kami. Termasuk pada hari ini juga masih kita bicarakan tentang bagaimana membangun sinergi bertahan di masa pandemi. Orang kalau di rumah saat stay saja di rumah itu bukan ambon, bukan punti, bukan tolang-tolangan atau tolang komak kalau kacang-kacangan di dalam rumahnya. Tapi pasti di situ adalah jenis mie. Nah ini juga bagaimana mau eksis. Nah sekarang saya sudah komentar dulu Pak Kabid, Pak Lalu Sigarto. Bagaimana membangun komunikasi sinergi dengan OPD lain Pak. Ini kan menjaga, merawat, biar pangan kita tersedia kan bukan semata tugasnya DKP Pak. Bagaimana peran Bapak membangun komunikasi dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, dinas-dinas lain Pak, sehingga ini menjadi satu kesatuan Pak? Ya, kita biasanya yang kita lakukan itu melakukan rapat koordinasi Pak dengan lintas sektor, lintas terkait di UPD, apa saja yang menjadi kendala. Nah dalam penyusunan peta kerawanan pangan itu termasuk itu penyusunan NBM, neraca bahan makanan, juga seluruh SKPD Rumpun Hijau, antara lain pertanian kita undang, perdagangan juga kita undang, kemudian dari Biro Ekonomi, semua elemen yang terkait dengan masalah pangan kita undang untuk mencari sebuah solusi terhadap persoalan yang terjadi. Lebih-lebih dengan kondisi pandemi yang sekarang ini Pak. Itu yang kita lakukan. Ya, ini kan kalau bangun sendiri kan tidak semata koordinatif Pak. Apakah ada misalnya bentuk dukungan dinas-dinas terkait, misalnya dinas perdagangan, dinas pertanian. Ini kan bicara rawan dan tersedia Pak. Nah kalau kita lihat kan pasti ada potensi ketersediaan bahan makanan. Apakah itu juga dibalut dalam sebuah solusi, lalu mereka juga memberikan kontribusi Pak ini Pak di lapangan?
Iya, kemarin pada waktu kita berikan dalam bentuk JPS, jaminan pangan sosial, itu memang di seluruh UPD itu terkait. Antara lain dari perikanan, misalnya katakanlah dia menyediakan makanan teri di sana yang kita di situ berikan. peran-perannya Di situ oke, perannya boleh di sana. disebut, Pak. Kami dari berasnya mungkin ya. Kemudian dari UPD lain dalam bentuk telur, kemudian dari pertanian mungkin dalam kegiatan yang lain, Pak. Ada dalam satu paket di situ, Pak. Nah, itu kita paketkan sehingga kita berdayakan bagaimana UMKM yang ada di NTB itu, di mana produksi itu berada, kita beli supaya ekonomi kita bisa bergerak, Pak. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi masing-masing OPD itu kita berkumpul menjadi satu, kemudian kita kemas, nah kemudian kita paketkan, kita berikan kepada masyarakat kembali. Kita beli dari masyarakat, kemudian kembalikan lagi kepada masyarakat. Tapi itu produk lokal, Pak. Ya, produk Bukan lokal dari yang luar, kita ya? bukan produk lokal yang kita berikan. Nah, itu yang kita lakukan, Pak. Oke, komentar Pak Dr. Harja, apa komentarnya ketika misal tadi JPS kemarin, dan itu diterima dan dirasakan oleh masyarakat yang tentunya yang berhak menerimanya. Di situ ada panganan-panganan jenis produk-produk lokal yang diberikan pada masyarakat. Apakah juga ini juga bagian dari cara menghargai sebuah karya produk lokal kita? Ya, itu memang sangat bagus dilakukan sama pemerintah kita. Saya lihat kebetulan ada beberapa masyarakat, saya lihat buka di bantuannya Pak ya. Ada pakan teri, tadi itu ada dari pakanan sembako yang lain, kayak apa sih namanya tuh? Minyak goreng Jajanan-jajanan juga. lokal. Jajanan lokal. Jajanan lokal, terus ada makanan pokok yang dari UMKM. Tapi kan ini kan kalau ini kan sifatnya sementara. Iya. Kalau COVID selesai, apa bentuk rekomendasi Pak Dr. Harja kepada pemerintah biar tidak hanya masa COVID aja mereka diberdayakan. Kalau masa COVID saya kira pasca COVID mereka juga tepar, kira-kira begitu Pak. Ya, ini harus menjadi tolak ukur kita di COVID ini sebagai pembelajaran kita bersama. Bagaimana pemerintah kita ini harus lebih welcome kepada UMKM seperti itu. Dengan cara mari mensosialisasikan produk-produk dalam kita, produk-produk lokal kita bisa tembus sampai ke tingkat luar. Ini yang perlu dicanangkan sama pemerintah kita seharusnya Pak saya. Ya, tapi kan memang mau keluar, tapi kan harga-harga juga masih di bawah. Gimana mau mempublish keluar? Bagaimana caranya perhatian pemerintah dibangun? Ya, ini pemerintah kita memang harus punya link yang baik bagaimana sehingga produk-produk lokal kita bisa bersaing di pasaran. Saya lihat, mohon maaf, kalau kita pergi ke supermarket yang banyak terpampang di etalase supermarket itu produk-produk bukan produk lokal. Yang produk lokal paling ya karena mohon maaf pertama kreativitas untuk membuat nama. Ya. Pertama, packingnya. Packingnya asal-asalan mungkin, sehingga tidak bisa masuk ke pasar lokal yang luas. Yang kedua, produk ini belum pernah ada beberapa yang tidak saya lihat mencantumkan expirednya. Padahal itu menjadi acuan masyarakat, terutama rumah tangga. Sekarang kita lihat, mohon maaf Bung Jai, ibu-ibu itu akan membeli produk itu akan melihat dulu ini tanggal expirednya berapa. Karena produk-produk pangan lokal kita itu mungkin PR dari Pak Kabid sendiri bisa tidak lebih cepat untuk mengurus perizinan usaha, perizinan untuk labelnya. Nah itu mungkin jadi Pak kendala yang selama ini sehingga masyarakat ya sudah hanya dijual sekitar pasar tradisional yang tidak bisa bersaing di dunia luar. Ini catatan Pak, yang mudah-mudahan ditampung Pak ini masukan dari Pak Dr. Harja. Tentu kita juga berharap ada realisasi. Berikutnya Pak Sugiyarto, kita melihat tentu ada target yang ingin dicapai oleh Kepala Dinas tentang capaian yang diharapkan masa pandemi ini. Kira-kira apa sih target-target realisasi yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat NTB sehingga DKP juga berperan dalam masa pandemi ini Pak? Ya, tentu paling tidak minimal dalam kondisi pandemi ini pendapatan masyarakat itu stabil Pak. Ini yang dulu yang kita lakukan. Jadi kita belum berani secara akumulasi meningkatkan pendapatan yang melebihi, tapi paling tidak mereka bertahan dulu dengan kondisi seperti ini. Alhamdulillah. Maksud saya begini Pak, apa sih rekomendasi atau peran DKP dalam masa pandemi ini khususnya mengawal masyarakat kita di tengah keterbatasan. Mereka banyak di rumah, tapi DKP juga punya peran. Sekaligus
closing statementnya Pak Kabid. Iya, beberapa program kegiatan yang memang sudah kita lakukan antara lain yang saya sebutkan tadi, ada pertanian keluarga yang sudah kita berikan, ada P2L yang tadi, pekarangan tadi ya, pelestari. Nah itu yang sudah kita berikan, termasuk ada cadangan pangan yang kita keluarkan juga. Di samping itu kemarin kita juga sudah berikan JPS 1.250 ton kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kalau cadangan pangan tadi Pak, itu modelnya gimana Pak? Itu sama bentuknya harga murah, paketnya. Ya, harga murah atau dibagi gratis? Gratis Pak. Diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, dan itu kita belikan kepada UMKM kita yang tadinya ada yang dari bahan bakunya jagung, mungkin dari bahan bakunya dari kelor, kemudian ada dari minyak kayu putih, minyak goreng juga kita kemas jadi satu, Pak. Masih ada stok di kantor, Pak ya? Alhamdulillah sudah habis Oh, terbagi. udah habis, saya kira masih ada. Iya. Kalau ada, nanti kan tinggal kita rekomendasikan kelompok-kelompok terkait. Tapi udah habis Pak pemirsa ya. Closingnya Pak Dr. Harja tentang bagaimana membangun sinergi, kekompakan antar OPD sehingga masa pandemi ini masyarakat NTB merasakan manfaat kehadiran pemerintah. Silakan closing singkat aja. Closingnya adalah abda ubinapsi, Pak. Kembali kepada diri masing-masing. Artinya bahwa kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, siapa lagi yang akan berbuat? Itu yang mungkin menjadi harus ditanamkan. Bagaimana menanam mulai dari P2L tadi, pekarangan, pangan, lestari. Coba mulai dari sekarang kita budidayakan seperti itu sehingga tidak sedikit-sedikit cabai 2 biji pergi ke Alfamart. Tomat 1 hilang pergi ke supermarket. Karena sekarang supermarket sudah beralih fungsi, Pak. Supermarket bukan lagi bicara tentang produk-produk bagus, tapi pangan-pangan lokal juga harus masih ada waktu sedikit lagi, Pak. Gimana Pak Dr. Harja melihat bahwa kontribusi supermarket, hipermarket yang kita punya ini untuk mengangkat martabat? Betul. Mereka hadir di sini investasi, tapi mereka tidak punya kontribusi. Gitu. Itu yang mau saya bilang ke Pak Kades. Gimana kalau bisa supermarket di lokal di Lombok ini menjual pangan lokal kita, itu terutama sehingga ada antusias dari pengusaha, oh produk saya bisa masuk, ini kan masuk ke pasar modern aja sudah tidak bisa, Pak. Itu kalau kita bilang supermarket modern di etalase paling belakang. Iya, kalau etalase paling belakang. Yang di depan-depannya ya paling yang bermerek-merek bagus itu yang itu. Nah ini yang menjadi kenapa kita yang lokal NTB tidak masukkan di situ, jadi etalase baru masuk, oh ya ada pangan lokal. Ini pembiasaan Bung Jai, mohon maaf, saya kembalikan ke pembiasaan. Setiap hari kita lihat, itu pasti akan tertarik. Selama ini, mohon maaf, promosi pasar kita, ini bertolak belakang. Benar kata Bung Jai tadi, produk lokal kita ditaruh paling belakang. Orang buka. Kalau masuk. Iya, kalau masuk Pak. Buka pintu, produk-produk non-lokal. Selama kalau tetap seperti itu akan menjadi pembiasaan yang tidak baik. Gelisah, berarti Dr. Harja gelisah melihat fenomena. Saya gelisah melihat fenomena seperti itu. Karena kita sering lihat ke supermarket buka, ya ini nyari ini, tidak tahu di mana tempatnya, Pak. Nah mungkin itu Pak jadi PR kita bersama. Ini dianalisis oleh Pak Lalu Sugiarto ya tentang kondisi itu. Satu lagi masih ini juga menarik di akhir sesi kita tentang bagaimana upaya pemerintah daerah. Kadang ini juga sepertinya antar kabupaten kota itu berbeda perspektifnya menerima atau eksistensi supermarket. Apakah kepala daerah kurang memperhatikan eksistensi masyarakat kita? Supermarket tanda kutip menurut pemerintah kita. Karena produk-produk yang dijual ini mungkin yang menjadi acuannya. Jika supermarket kita mau untuk, dan ini memang tanggung jawab dari pemerintah daerah. Ya, banyak kita dengar bahwa ada beberapa larangan-larangan yang ditentukan di situ. Tapi kalau bisa kita masukkan di situ, karena sekarang, mohon maaf Pak, anak-anak muda kapan pernah masuk pasar tradisional? Tidak akan pernah masuk Pak, pasar tradisional itu. Nah pemerintah sudah pintar sekarang, saya ingin pemerintah itu pintar, pasar tradisional seperti, mohon maaf kita sebut di Lombok Tengah itu, saya kira dulu bandara Pak. Di Mantang. Ya di Mantang itu Pak. Jelojok memang jelojok itu, itu bagus itu pasarnya itu. Pasar tradisional kita mindsetkan seperti itu, akan menarik minat dari masyarakat kita. Dan juga mungkin karena ya masa pandemi ini Pak, tapi kita tidak mematokkan kepada pandemi. Seharusnya untuk kedepannya kita, anak-anak kita yang anak-anak generasi muda harus lebih tahu tentang
pangan lokal dan kearifan lokal yang kita punya. Oke, terima kasih Dr. Harja Effendi, Akademisi UIN Mataram. Terima kasih juga Pak Dr. Andes Lalu Sugiarto, Kabid Ketersediaan dan Ketahanan Pangan DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini juga pertanda bahwa kita harus bangun sinergi dengan semua pihak. Masa pandemi ini adalah berkah bagi kita semua di satu sisi, sehingga kita bisa eksis. Tinggal bagaimana komitmen pemerintah mengajak, mengawal masyarakat kita sehingga mampu dan bisa berkreasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih narasumber kita. Semoga sehat selalu, termasuk pemirsa di rumah. Semoga sehat. Saya Cai pamit undur diri pada kesempatan ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Mari kita bersama lawan COVID-19 menuju tatanan kehidupan baru. Saya Ningsih dari TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Kesulitan yang dialami, setiap rasa sakit yang dirasakan, suatu saat nanti kan berganti, kebahagiaan tak berujung. Semuanya adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita semua, selalu ada makna di balik peristiwa. Saatnya berbagi dan saling menguatkan. Jangan menyerah, jangan berputus asa, semangat menjalani hidup. Jangan menyerah, jangan berputus asa, semuanya pastikan berlalu. Tetap semangat, jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Barat hari ini kembali menyapa Anda. Seperti biasa, kami akan menyajikan beragam informasi teraktual dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya Anda juga dapat menyaksikan beragam informasi berbahasa daerah yang telah kami rangkum dalam segmen Rungan Samawa. Tentunya bersama saya Nadia Syahrina. Saya Mia Rusmayanti, inilah informasi selengkapnya. Ya saudara, kita awali dengan informasi yang pertama, peringatan Hari Raya Galungan di Pura Parahyangan, Pasek, Pura Nusa Tenggara Barat dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan virus mematikan akibat pandemi COVID-19. Sekretaris Mahagotra Pasek Nusa Tenggara Barat, Ketut Eka Susanta mengatakan, pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, pelaksanaan perayaan Hari Raya Galungan yang dilaksanakan di Pura Parahyangan Pasek, Nusa Tenggara Barat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, pelaksanaannya mengacu sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Lebih lanjut, Ketut Eka Susanta menjelaskan, sebelum memasuki pura, pengurus telah menyediakan tempat air lengkap dengan sabun cair untuk mencuci tangan secara bergiliran. Persembahyangan di pura ini juga dilaksanakan secara bertahap untuk menghindari desak-desakan warga yang akan melakukan persembahyangan. Setiap tahap dibatasi sekitar 25 orang. Kita mengadakan persembahyangan ini secara bertahap. Setiap tahapnya didatangkan atau dipersilahkan untuk bersembahyang sekitar 25 orang. Pertama, di luar sudah disiapkan cuci tangan, sabun, air cuci tangan untuk menjaga kesehatan. Sebelumnya itu juga dipersilahkan setiap masyarakat yang mau mengikuti persembahyangan itu memakai masker, itu yang utama. Lalu mencuci tangan. Para pengurus pura sudah memberi tanda di pelataran berupa tanda merah yang berarti tidak diperbolehkan untuk ditempati. Tujuannya adalah untuk menjaga jarak guna mencegah penyebaran COVID-19. Darmawan Antonius Tue, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Umat Hindu yang melaksanakan kegiatan persembahyangan di Hari Raya Galungan dalam masa pandemi COVID-19 tidak seramai tahun lalu. Namun beberapa tetap datang ke pura umum diwajibkan tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pelaksanaan kegiatan persembahyangan di Pura Jagat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat tidak seramai tahun sebelumnya. Umat Hindu yang datang melakukan upacara persembahyangan tidak memadati pura umum umat Hindu di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini disebabkan adanya himbauan dari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia yang menginstruksikan bahwa kegiatan ibadah difokuskan pada rumah masing-masing dan pura umum. Umat Hindu yang melakukan kegiatan persembahyangan diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk ke areal peribadahan, dan menerapkan jaga jarak saat melakukan persembahyangan. Ketua PHDI Lombok Barat, Wayan Ketut mengatakan, makna galungan dalam masa pandemi COVID-19 saat ini yaitu merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Menurut pandangan pemuka agama Hindu di Kabupaten Lombok Barat tersebut, tahun 2020 ini merupakan zaman Kali Yuga, merupakan kenyataan bahwa ajaran kebenaran dan kesadaran sebagai umat beragama lambat laun akan berkurang, seiring bertambahnya umat manusia dan perubahan zaman. Meskipun demikian, di tahun 2020 atau dalam situasi adanya COVID-19, masyarakat harus tetap menjaga rasa atau ikatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak bisa kalau hanya mempergunakan kekuatan manusia, tetapi perlu kita mempergunakan kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana caranya? Tentu akan kita kembali dalam pelaksanaan agama itu. Seperti yang saya katakan itu, tidak ada artinya kita belajar agama kalau rasa itu kita lupakan. Kegiatan persembahyangan di Pura Jagat Batu Bolong ini sendiri diatur mengikuti anjuran pemerintah. Para bakta diwajibkan mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Ketua PHDI Kabupaten Lombok Barat ini juga
tetap melakukan himbauan melalui penegasan suara sebagai upaya saling mengingatkan. Mewakili umat Hindu di Kabupaten Lombok Barat, Ketua PHDI berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan kegiatan persembahyangan berjalan lancar. Iksan Mukodar, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Sejumlah umat Hindu di Kota Mataram berharap Hari Raya Galungan dapat memberikan berkah dan keselamatan. Mereka juga memohon agar pandemi COVID-19 yang melanda daerah ini bisa segera berakhir. Ditemui usai melaksanakan kegiatan persembahyangan, beberapa umat Hindu berharap di hari yang suci yang penuh berkah ini diberikan keselamatan dan kesehatan. Mereka juga memohon agar pandemi COVID-19 yang melanda Nusa Tenggara Barat dan Indonesia secara umum bisa segera berakhir. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Terus yang kedua, mudah-mudahan musibah COVID-19 ini kita doakan mudah-mudahan cepat berakhir untuk keselamatan kita bersama. Harapan kita untuk NTB bisa lebih maju dan kita bisa berperan warga Pasak di NTB ini untuk negara, artinya kita bisa berbuat negara. Sehingga untuk apa istilahnya itu NKRI kita bisa tetap kita ajakkan. Dengan adanya kita keikhlasan untuk bisa mengajukan harapan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, itu punya harapan kedepannya, yaitu semoga warga masyarakat baik juga yang khususnya yang di NTB dan juga di seluruh Indonesia bisa melewati semua masa-masa pandemi ini dan diberikan keselamatan kesehatan untuk kita semua. Mereka juga mengatakan pandemi yang terjadi saat ini telah mengakibatkan semua sektor menjadi lumpuh, termasuk perekonomian warga. Sehingga jika pandemi berakhir, maka kondisi perekonomian dipastikan akan normal kembali. Darmawan Antonius Tue, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Umat Hindu Dharma di Kota Mataram merayakan Hari Suci Galungan pada hari ini, Rabu 16 September 2020. Perayaan Hari Raya Galungan ini dilaksanakan umat Hindu setiap 210 hari. Beragam peringatan berupa acara adat dan keagamaan dilaksanakan sepanjang perayaan Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan akan disusul dengan Hari Raya Kuningan 10 hari kemudian. Umat Hindu di Kota Mataram merayakan Galungan setiap 210 hari. Perayaan Hari Raya Galungan dilaksanakan dengan khusyuk. Masyarakat memakai baju adat berupa kebaya yang didominasi warna putih. Mereka pergi beribadah ke pura atau ke tempat suci keluarga. Ketua Kerama Pura Parahyangan Pasak, Nusa Tenggara Barat, Jero Mangku Gede Ketut Partawan mengatakan, Hari Raya Galungan merupakan bentuk peringatan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau kejahatan. Harapan kami di Hari Raya Galungan ini, kita sama-sama ngaturang bakti, memohon keselamatan dunia dan manusia secara keseluruhan, bukan sendiri-sendiri. Galungan dapat dimaknai sebagai bentuk keheningan atas kemakmuran dan kesejahteraan yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Galungan merupakan tangga menuju kehidupan yang lebih bersih. Diharapkan pada hari ini, pikiran yang suci dan bersih dapat menghilangkan semua pengaruh yang membawa dampak negatif. Darmawan Antonius Tue, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Umat Hindu yang melakukan persembahyangan di Pura Umum mengaku tidak khawatir datang beribadah secara langsung. Mereka juga taat terhadap protokol kesehatan dan berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Adanya pemberlakuan protokol COVID-19 dan pembatasan lama waktu beribadah di Pura Jagat, Kabupaten Lombok Barat tidak menyurutkan niat beribadah umat Hindu. Meski hanya sebentar dan suasananya tidak seramai tahun lalu, namun niat untuk melantunkan doa dan ibadah tetap dilaksanakan dengan tulus dan hikmat. Mereka sadar himbauan yang disampaikan pemerintah merupakan untuk kebaikan bersama. Ketut Sumadana mengatakan,
pelaksanaan persembahyangan di Hari Raya Galungan tahun 2020 sangat berbeda dan terasa sepi. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan demi kebaikan bersama. Meski begitu, ia dan keluarganya tetap menyempatkan diri untuk bersembahyang di pura umum di wilayah Kecamatan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Ia mengaku selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan dapat melakukan aktivitas seperti tahun sebelumnya. Pelaksanaan peribadatan dengan baik di rumah juga kita ada yang sebagian diimbau juga ada yang pasti ke pura kan. Pura ini nggak boleh kosong. Pura ini nggak boleh kosong dan tetap ada orang yang bersembahyang. Walaupun diatur mungkin jarak, diatur mungkin kedatangannya sekarang kurang ramai lah. Tapi kan sama aja deh. Iya. Kegiatan peribadahan ini dilakukan hingga malam hari dengan sistem secara bergantian. Sebagai upaya untuk terjadinya penumpukan, pemangku atau tokoh agama tidak ragu-ragu mengingatkan agar saling menjaga satu sama lain. Ia tidak ragu untuk menghimbau melalui pengeras suara agar para bakta yang datang bersembahyang menaati protokol kesehatan. Iksan Mukodar, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Ya saudara, pada Hari Raya Galungan, harga buah-buahan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan ini disebabkan permintaan pasar yang tinggi. Penjual buah-buahan di Pasar Pagesangan, Kota Mataram, Haji Said mengatakan, sudah 2 hari terakhir ini harga buah-buahan yang dijualnya mengalami kenaikan. Lebih lanjut, Haji Said menjelaskan kenaikan harga tersebut lebih disebabkan permintaan pasar yang cukup tinggi. Harga salak pondoh misalnya yang selama ini dijual dengan harga Rp8.000 naik menjadi Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Jeruk yang semula harganya Rp12.000 dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Sedangkan pir golden yang biasanya dijual Rp20.000 naik menjadi Rp25.000. Sementara untuk buah-buahan lainnya seperti anggur merah harganya tetap standar dan tidak mengalami perubahan, yakni Rp40.000 per kilogram. Begitu juga dengan apel mana lagi, tetap dijual harga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan apel Fuji tetap Rp25.000 per kilogram. Begitu juga dengan apel merah, harganya Rp30.000 per kilogram. Jeruk memang 12, saya jual sekarang 15. Dari kemarin sudah 3 hari gini. Memang 12.10, sekarang 15, 14. Terus salak memang 10. Sekarang 15, kalau salak pondok, kalau salak Bali 20.000 sekilo, yang besar. Haji Said menambahkan selama Hari Raya Galungan ini penjualannya meningkat drastis hingga mencapai Rp12.500.000. Sedangkan pada hari biasa paling tinggi hanya mencapai Rp500.000. Darmawan Antonius Tue, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Kami akan segera kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Tetaplah dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salah Hayya 'alas salah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Mari kita bersama lawan COVID-19 menuju tatanan kehidupan baru. Saya, Ningsih, dari TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan.
Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Barat hari ini dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar kegiatan penguatan pembangunan zona integritas bagi satuan kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, NTT, Papua Barat dan Papua di sebuah hotel di wilayah wisata Senggigi, Lombok Barat. Sekretaris Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia, Bambang Rantam Sariwanto, dalam kegiatan penguatan pembangunan zona integritas bagi satuan kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, NTT, Papua Barat dan Papua di wilayah wisata Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat mengatakan, zona integritas menuju predikat WBK WBBM merupakan pintu masuk pelaksanaan reformasi birokrasi, merupakan kebutuhan mendasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, yang harus diperhatikan adalah komitmen pimpinan dan seluruh tim, membangun persamaan persepsi dalam pelaksanaan zona integritas. Tim menyusun strategi untuk menyiapkan satuan kerja meraih predikat WBK WBBM, pemenuhan data dukung komponen pengungkit, dan pemenuhan komponen hasil, serta melakukan survei secara berkala untuk mengukur IPK dan IKM, dan hasilnya harus menunjukkan tren positif, menjaga konsistensi dalam mengelola inovasi layanan. Selain itu, video profil selaras dengan kondisi real di lapangan, menindaklanjuti seluruh temuan auditor, dan menyusun action plan penyelesaiannya. Optimalisasi peran kehumasan dalam membangun image positif satuan kerja, memperjelas alur pelayanan dan maklumat layanan, meningkatkan hospitality, dan menjaga protokol kesehatan. Memang semangat teman-teman semua sudah berubah, semua sudah membangun area reformasi birokrasi, sudah melakukan perubahan dan ini sedang dilakukan. Kita terus melakukan perubahan agar betul-betul implementasi reformasi birokrasi yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemudian birokrasi yang bersih betul-betul nyata. Dalam kegiatan ini juga ditayangkan video profil WBK WBBM masing-masing kantor wilayah, pembacaan pernyataan sikap, penyematan handbadge satuan tugas penguatan WBK WBBM kepada kepala kantor wilayah dan para kepala divisi kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat oleh Sekretaris Jenderal, serta pemberian penambah daya tahan tubuh. Sedangkan untuk kantor wilayah lainnya, penyematan dan pemberian daya tahan tubuh dilakukan oleh masing-masing kepala kantor wilayah terhadap para kepala divisi dan perwakilan ASN. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Andi Dahrif Rafid, mengatakan, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang penetapan usulan satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, wilayah birokrasi bebas dan melayani atau WBBM di lingkungan Kemenkumham tahun 2020, satuan kerja yang diusulkan pertama Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat sebanyak 17 satuan kerja. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur mengusulkan sebanyak 27 satuan kerja. Kantor Wilayah Papua mengusulkan sebanyak 20 satuan kerja. Dan keempat, Kantor Wilayah Papua Barat mengusulkan sebanyak 15 satuan kerja. Gerakan diversifikasi pangan lokal menjadi gerakan yang menyentuh masyarakat, sehingga diversifikasi pangan lokal ke depan diharapkan menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk terus dikembangkan dan nantinya akan meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan gerakan diversifikasi pangan lokal, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hajah Niken Zulkifli Masah, di sela-sela peninjauan stand gerakan diversifikasi pangan lokal bertempat di kantor Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Mataram, Kamis 10 September 2020 mengatakan, selain nasi atau beras yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tugas tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah mengedukasi dan memberikan informasi bahwa dengan adanya keberagaman pangan dari kebun yang ditanaminya, sehingga masyarakat tidak terlalu tergantung pada nasi. Bahkan dengan mengkonsumsi pangan lokal, kualitas kesehatan akan semakin meningkat. Tugas kita adalah mengedukasi dan memberikan informasi bahwa dengan keberagaman pangan, insya Allah akan
memberikan kesehatan yang lebih baik kepada kita semua. Dan sudah dilakukan di Kota Mataram, ada beberapa KRPA yang sukses. Salah satunya KRPA di Lingkar Pratama. Hari ini kita KRPA Flamboyan ya. Hari ini sudah memberikan contoh hasil-hasil dari kebun yang mereka olah di daerah mereka sendiri. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Hajah Suryani, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan hendaknya masyarakat jangan hanya terpaku pada satu komoditas seperti beras saja, namun juga perlu mengganti dengan pangan lokal lainnya seperti jagung. Untuk mensosialisasikan ke warga supaya tidak hanya terpaku pada beras. Jadi kita buat ganti beras untuk nasi juga bisa, seperti jagung, ubi, gitu kan. Buat jajanan juga bisa. Jadi masyarakat tidak terpaku sama satu bahan di tanaman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fatul Ghani, menambahkan kegiatan hari ini menunjukkan bahwa gerakan diversifikasi pangan lokal menjadi gerakan yang menyentuh kepada masyarakat, sehingga diversifikasi pangan lokal ke depan betul-betul menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk terus kita kembangkan sehingga lebih meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan hari ini menunjukkan bahwa gerakan diversifikasi pangan lokal betul-betul menjadi gerakan yang menyentuh kepada masyarakat, sehingga diversifikasi pangan lokal ke depan betul-betul menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk terus kita kembangkan sehingga lebih meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fatul Ghani, memberikan bantuan bibit tanaman kepada 3 kelompok B2L dan 2 posyandu yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi kepada Ketua Tim PKK Kota Mataram. Selain itu, Kadis Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat juga menyerahkan secara langsung berupa sarana budidaya ikan lele dalam ember yang diterima secara simbolis oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram. Darmawan Zulkarnain, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. 5 kantor dinas di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dirazia oleh petugas Satpol PP. Kegiatan ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah daerah untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan provinsi yang telah disahkan pada Perda nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular. Dari kegiatan yang sudah dilakukan selama waktu 3 hari ini, petugas berhasil mendapatkan sebanyak 6 ASN dan 5 orang tenaga kontrak yang tidak menggunakan masker di lingkungan kerja. Khusus untuk ASN, mereka dikenakan denda sebesar Rp100.000, sementara sisanya diberikan sanksi menyapu halaman atau melakukan kegiatan lainnya. Dari upaya penegakan disiplin ini, petugas Satpol PP telah berhasil mengumpulkan denda senilai Rp1.500.000. Nominal ini merupakan hasil razia di lingkup kantor dinas atau UPD. Sekretaris Satpol PP Nusa Tenggara Barat, Darbayanti, mengatakan upaya penertiban lingkup kantor dinas ini akan terus dilakukan. Dalam 1 hari, ia dan tim menyisir 5 atau 6 kantor dinas pemerintahan sebagai upaya penegakan hukum bagi pegawai negeri yang menjadi panutan masyarakat. Insya Allah di pertemuan juga akan kita setelah kita menyusuri dinas, karena kami mengharapkan PNS lah yang lebih utama memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu kami tidak pandang bulu siapapun itu. Apabila dia melanggar, kami akan memberikan denda, dan setelah kita berikan denda, baik itu sanksi sosial maupun administrasi, kami memberikan ini. Diharapkan ini adalah edaran sanksi daripada Perda itu, kami memberikan masker juga, sehingga masyarakat tahu apa sih kewajibannya, apa haknya. Sementara itu, Kepala Bagian Umum Dinas Peternakan Nusa Tenggara Barat mengatakan, upaya penegakan Perda nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular ini patut diapresiasi. Jika ada ASN yang kedapatan lalai, maka harus menerima konsekuensi atau sanksi oleh petugas yang merazia. Ia mengaku telah mengingatkan seluruh ASN di lingkup perkantoran Dinas Peternakan Nusa Tenggara Barat. Kami informasikan, baik itu di grup WA maupun by lisan setiap apel.
pimpinan selalu mengingatkan terkait dengan disiplin. Ada 3 disiplin yang sering diingatkan, termasuk diantaranya itu disiplin menggunakan protokol. Selalu mengingatkan protokol COVID yang diingatkan oleh pimpinan. Raperda penanggulangan penyakit menular ini disetujui oleh DPRD Nusa Tenggara Barat bersama Gubernur pada tanggal 3 Agustus 2020. Selanjutnya difasilitasi oleh Kemendagri selama 15 hari untuk kemudian ditetapkan atau diundangkan tanggal 28 Agustus 2020. Munculnya Perda nomor 7 2020 ini sebagai salah satu instrumen hukum dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di daerah ini. Karena salah satu substansinya yaitu adanya sanksi atau denda bagi orang-orang yang tidak menggunakan masker saat berada di ruang-ruang publik. Melalui perda ini sangat diharapkan kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk mematuhi protokol COVID-19 akan semakin tinggi. Iksan Mukodar, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Dan saudara, selanjutnya kita akan ikuti bersama informasi dalam bahasa Sumbawa yang telah kami rangkum dalam segmen Rungan Samawa bersama rekan Nadia. Nadia, silakan dengan informasi Anda. Terima kasih rekan Mia. Ina Bapak Sanak Suai Selaki Miluk Rungan Sia Panganuta. Bertemu kembali Kikaji Nadia Syahrina, Tanya Rungan Samawa Tawasia. SMKN Sai Mataram buat simulasi pembelajaran secara langsung tetap ia terapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hal taya buat tawa persiapan hadapi pembelajaran pang masa kenormalan baru. Ia sikapi surat edaran pemerintah daerah ke himbauan Dinas Pendidikan terkait laku proses pembelajaran tatap muka. Maka SMKN Sai Mataram ia buat persiapan. Bicara ia pastikan prosedur pelaksanaan sesuai laku himbauan Dinas Pendidikan. Yanansi ajukan surat permohonan tawa buat simulasi mata pelajaran adia butuhkan pang praktek secara tatap muka. Sistem pembagian jadwal tawa belajar tatap muka langsung ia beang terapkan Yanansi ia batasi jumlah siswa adi hadir. Ya jadwal tama kelas ki harus berjarak 30 menit, serta ya kurang kapasitas siswa pang dalam supu kelas sapenol 50%. Lamin biasana, dalam supu kelas praktek, siswa adi hadir bau dapat 36 siswa, maka saat pelaksanaan simulasi ya kurang dadi balu olah siswa. Maraling Wakil Kepala Kurikulum SMKN Sai Mataram, Iwayan Purayasnawan. Pihak sekolah ya sedia tim gugus tugas khusus adi bertugas tawa ya awasi siswa adi hadir, tawa tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan pandemi COVID-19. Yanansi ya anjurkan siswa kenang masker, sedia pangbisu ima, cek suhu perana, ya sedia hand sanitizer. Selinkinan, wayan ampu beling. Bahwa jira proses pembelajaran praktek ya buat, siswa wajib mensterilkan ruangan, ia nansi ya sebersih alat praktek kenang tisu basah, adik kamoya sediakan link pihak sekolah. Nilam, Mukodar, TVRI Nusa Tenggara Barat, beang laporan. Sanak Suai Selaki, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Nasir, ngeneng laku sarya peserta seleksi CPNS, tawa nongka layani, tahu ade beang jangi kelulusan, lantaran dean jelas ngelo. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Nasir Beling, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nongka patik kewenangan pang dalam kelulusan peserta seleksi calon pegawai negeri sipil. Lantaran hasil tes ya rekap langsung ling pihak pusat, kisarea kewenangan ada pang pusat. Sehingga pihak nangeneng laku peserta tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil nan, tawa nongka ya layani, lamin ada tahu ada jangi kelulusan, lantaran ta jelas ngelo. Sehingga panitia daerah kaling gubernur sampai ke pelaksana pangbawa, ngeneng mabau peserta seleksi CPNS, nakotar tergiur, lamin ada adia tawarkan jasa bau ya selolos. Hal nan pina pihak nangeneng laku peserta, ina bapak atau keluarga adi ada mengiming-imingi lulus nan numantu ya layani, lantaran sarya proses seleksi ta geras transparan. Muhammad Nasir Ampungeneng,
lamin ada masalah terkait kites CPNS ta sila mau bakatoan ku kantor BKD selaku panitia pang daerah. Pihakna ampu kemeri tawaya beang rungan terkait masalah CPNS. Darmawan, Zulkarnain, TVRI Nusa Tenggara Barat beang laporan. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara 2, Marsda TNI Minggit Tribowo SIP, ya buat kunjungan kerja laku Pangkalan Udara Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tujuan kunjungan kerja ta ya nansi dalam rangka ya ingo medo kesiapan Pangkalan Udara, tawaya dukung tugas TNI Angkatan Udara secara khusus pang dalam bidang pertahanan udara. Agenda Taya Nansi kunjungan kerja lanjutan Kajira berkunjung Pang Makassar. Kunjungan kerja Taya Boat pada anu Rebu, Jaga, Jambalu, Panglanut Zainuddin Abdul Majid, kenang pesawat TNI AU tipe Boeing 737. Kanatang pejabat nomor sai Pangjajaran Koopsau 2 ta, ya dampingi Ketua PIA Ardia Garindide, 2 Koopsau 2, Nyonya Bayu Indrawanto Minggit Tribowo, ke sejumlah pejabat utama Makoopsau 2. Diri ya sambut Leng Komandan Lanut Zam, Mas Kolonel PNB Andri Gandhi MSC. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara 2, Marsda TNI Minggit Tribowo SIP Beling. Agenda kungkerta ya harapkan bau beang kontribusi positif. Lantaran TNI AU masih keras butuhkan sarana ke prasarana. TNI Angkatan Udara ampu berterima kasih laku pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ADK Moya bangun landasan udara. Jenderal Bintang 2 ta mengaku geras terkesan ke kondisi landasan pacu ade cukup belo. Sehingga sangat memungkinkan bahwa ya dukung tugas Angkatan Udara pang dalam kesiapan armada pertahanan udara. Dan kita berharap pengembangan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat ya harapkan mabau dapat mengembangkan pembangunan ta ku angkang. Kapida-pida pengembangan adia fokuskan ya nansi pengembangan base of apron ke adelina sehingga bau ya manfaatkan seterusnya. Halta sesuai ke kebutuhan pergerakan sarana ke prasarana udara yang mara pesawat tempur, pesawat pengintai ke pesawat lena tawaya dukung bantuan kemanusiaan. Iksan Mukhodar, TVRI Nusa Tenggara Barat, beang laporan. SDN Impres Karampi filial Soropeto ade beketokal Pangdusun Sorobali Soropeto, Desa Karampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, kondisinya masih tetap memprihatinkan meski lele kamoya bangun. Sekolah ade beketokal Pangbawa Kaki Bukit Pang Desa Karampi, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, sampai saat ta kondisinya masih memprihatinkan, lantaran hanya badining pagar air beratap alang-alang. Meskipun SDN Impres Karampi filial Soropetonan kamu ada kaling tanggal 2 Juli tin 2012, kaling pusat Kabupaten Bima, angka akses wilayah sekolahan tu tempuh jalur lit kenang sampan nelayan. Lamin tu liwat jalur darat megale lantaran kondisi adi rusak parah. Berada pangwilayah adi terasing ta, pina sekolahan nongka lengkapi fasilitas adi memadai. Telu ruangan OD harus bau ya tampung 32 murid, kerincian 7 olah siswa, ke 5 olah siswi, kaling 6 jenjang kelas. Ke ampu, guru honorer, telu tahu, ke 2 PNS termaksud kepala sekolah. Sekolah Pangdusun Soropeto ta memang ia bangun kaling tin 2012 atas inisiatif masyarakat ki bahan seadana ki serba kekurangan. Lantaran sebelumnya anak-anak harus menempuh jarak 3 kilometer belanganne laku adi parak. Meski kedean semangat belajar anak-anak Dusun Soropeto nungka pernah pudar. Saat tah SDN Impres Karampi filial Soropeto garas butuh kebutuhan mendasar sekolah. Yang mara akses olah memadai, media pembelajaran yang mara papan tulis, spidol, buku mata pelajaran, ke adelina. Ke ampu adi paling penting perlu renovasi sekolah. Bupati Bima pernah lalu berkunjung ke sekolah ta, ki bejangi akan ya renovasi sekolah ta pangtin 2000 balu olas. Tapi sampai saat tah nopo kabau ya buat. Darmawan, Zulkarnain, TVRI Nusa Tenggara Barat, beang laporan.
Sanak suai selaki, pengrajin anyaman rotan, Pang Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, mencoba bangkit pang tengah pandemi COVID siwa olas setelah balu bulan terpuruk. Suasana pida-pida art shop Pang Desa Loyok masih tengkelah sepi pembeli. Namun ada pida-pida art shop ampo kamu mulai dapat orderan kaling sejumlah pengembang wisata. Salah sopona yanansi art shop Zabda. Baing nabeling, kamu bau dapat pesanan kaling pelaku wisata. Pesananan berupa hiasan lampu, gandek, ke kerajinan lina. Tawaya kembangkan, baing tanongka hanya ya andalkan pengunjung langsung datang laku art shop adia patik. Saat ta, kerajinan anyaman mulai ya pesan, khusus natawa hiasan lampu. Art shop Zabdata dapat pesanan hingga beratus unit, ke harga 50.000 sopo per unitna. Nonda kunjungan wisatawan mancanegara ke lokal laku daerah-daerah pariwisata garasia rasa dampaknya. Baing art shop Zabda Hadi Kusuma Alam ngeneng bahwa peran pemerintah lebih giat ampu pang dalam ya beang bantuan sosial adia salurkan ku baing art shop ampu nongka penoya tulung. Nanang Marsuandi, TVRI Nusa Tenggara Barat, beang laporan. Masyarakat Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, ia budidayakan lebah madu trigona. Selain kemanfaatna adi geras tinggi, panen madu trigona bau tambah perekonomian keluarga senganu-nganu. Dedi Zulhandi, tahu asal dusun Penangga, Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ta, sebelum nanongka ya sangka, lamin usaha budidaya madu trigona adia buat bermake barolas tahu anggota kelompokna akan berkembang balong. Ia manfaatkan kondisi lingkungan adia tumbuhi aneka flora, kia manfaatkan lahan kosong pang sudut Bali. Tautaya pasang beratis bahkan ribuan stup atau kotak pang bersarang lebah madu trigonanan. Carana gampang, yanansi ya gantong kia pinarak susun. Barmake warga sekitar, diri tergerak tawa ya coba budidaya madu trigona kalingtin 2000 solas. Tawa tambah penghasilan sekaligus tawa ya pelihara kelestarian lingkungan sekitarnan. Awalnya, budidaya adia buat ling warga bersifat tradisional. Pendapatan kaling usahata nongka terlalu bau mencukupi kebutuhanna. Tapi setelah ya terima pendampingan, kelompok ta mau pinastup tawa bali lebah lebih penuh kaling kemula. Sehingga berimbas laku entek produktivitas madu adi hasilkan. Tawa ya penuhi kebutuhan pengeneng madu trigona. Sementara nan lebah madu trigona ta berupa bau ya panen pang umir 10 sampai 12 bulan ke produk madu adi hasilkan kaling kelompok ta bau dapat 500 liter. Ke ampo tawa pemasaran nongka sulit, produksi madu adi hasilkan pasar akan tetap siap tawa beli. Harga butil ukuran 600 ml ia jual ke harga Rp150.000. Asep Sapriudin, TVRI Nusa Tenggara Barat, beang laporan. Jadi dia buat madu disimpan, dia tabur. Sanak saya selaki rungan tone sekaligus tutup rungan samawa panganuta. Dan baiklah pemirsa, kini kita kembali ke Nusa Tenggara Barat hari ini bersama rekan saya, Mia. Ya Mia, silakan dengan informasi Anda. Terima kasih Nadia atas informasi Anda. Dan saudara, kita kembali dalam Nusa Tenggara Barat hari ini dengan informasi lainnya. Dan saudara, berinformasi selanjutnya, 61 orang terjaring razia masker yang digelar petugas gabungan gugus tugas penanggulangan COVID-19. Warga yang kedapatan tidak menggunakan masker dikenakan denda, uang, dan sanksi sosial menyapu dan juga membersihkan sampah di pinggir jalan. Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, pada tanggal 14 September lalu, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Lombok Tengah telah menjaring 61 orang dalam razia. Menurut keterangan Kasat Pol PP Pemkab Lombok Tengah, Haji Lalu Akmal Afandi, mereka yang terjaring razia ini umumnya tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Pada hari pertama razia, terjaring 33 orang, dan pada hari kedua terjaring sebanyak 28 orang. Untuk Lombok Tengah, hari pertama kemarin terjaring sejumlah 33 orang pelanggar. Hari pertama kemarin. Sedangkan hari ini
Hari ini hari kedua 28 orang pelanggan. Mereka rata-rata berasal dari mana? Kalau asal mereka hampir dari semua wilayah kecamatan yang ada. Sementara ke-61 orang yang terjaring razia ini lebih memilih menjalankan sanksi sosial akibat kelalaian mereka dengan membersihkan lingkungan sekitar Masjid Agung dan jalan protokol. Jumlah pasukan yang diterjunkan dalam kegiatan ini kurang lebih 50 orang, terdiri dari petugas Satpol PP, aparat TNI Polri, jajaran Dinas Perhubungan, dan Bapenda. Sriandayani, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Ya saudara, kami mohon maaf, berita tadi merupakan berita mengenai razia masker di Kabupaten Lombok Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, puluhan warga Lombok Utara terjaring razia masker yang digelar petugas gabungan gugus tugas penanggulangan COVID-19. Warga yang kedapatan tidak menggunakan masker dikenakan denda uang dan sanksi sosial berupa menyapu jalan dan juga membersihkan sampah di pinggir jalan. Seperti di daerah lainnya, operasi penegakan disiplin pencegahan penyakit menular yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dilaksanakan tim gabungan gugus tugas Kabupaten Lombok Utara bersama Satpol PP Provinsi NTB. Meskipun penerapan Perda sudah disosialisasikan kepada warga selama sepekan, masih banyak warga yang belum disiplin menggunakan masker. Kasatpol PP Lombok Utara, wartawan, mengatakan dari operasi yang digelar petugas selama 2 hari ini, sedikitnya 47 warga terjaring. Petugas pun berlakukan denda dan sanksi sosial bagi masyarakat. Yang menggunakan roda 4 harus membayar denda 100.000 per orang. Sedangkan untuk pelanggar dari masyarakat biasa, petugas memberikan pilihan antara membayar denda atau sanksi sosial, membersihkan sampah pinggir jalan. Dalam operasi ini, tim gabungan gugus tugas Kabupaten Lombok Utara melakukan giat bersama Satpol PP Provinsi NTB. Karena belum ada perbub, maka penegakan masih mengacu pada Perda NTB nomor 7 tahun 2020. Tunggalnya itu sebagai kesatuan kita bersama. Alhamdulillah pada siang hari ini dari 23 orang tadi, yang 9 orang itu langsung denda dengan keuangan, itu langsung ditangani oleh Bapenda, terus yang 14 orangnya itu sosial. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat guna mencegah penularan COVID-19. Dari Lombok Utara, Sirajuddin, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Pemerintah mulai membuka layanan belajar tatap muka di sekolah secara bertahap. Pada tahap uji coba ini, pembelajaran tatap muka dilaksanakan terbatas dan akan dievaluasi lebih lanjut. Simulasi belajar tatap muka terbatas dilaksanakan dengan melihat evaluasi beberapa bulan terakhir selama sistem belajar dari rumah atau BDR berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidi Furkan, mengatakan simulasi ini telah mendapat izin dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, simulasi ini diharapkan efektif sehingga dapat ditindaklanjuti dengan program pendidikan selanjutnya. Ini juga diharapkan bisa menjawab keresahan orang tua dan murid terhadap kondisi pembelajaran di masa pandemi. Khususnya untuk layanan pandemi COVID-19 pada sektor pendidikan, pada bulan ini kita masih mengikuti fase layanan transisi sampai dengan pertengahan September. Dan fase transisi ini akan kita teruskan dengan simulasi atau uji coba untuk penerapan tatap muka dengan cara terbatas dan bertahap pada sekolah-sekolah yang saat ini sudah siap, dan kita sudah melakukan evaluasi kesiapan itu. Walaupun demikian, simulasi ini akan kita polakan juga dengan pola tatap muka terbatas plus belajar dari rumah atau sistem daring. Nah, nanti di fase tatanan baru juga kita akan berlakukan pola satu sisi tatap muka berlangsung dan sistem shift atau blok, tetapi juga BDR juga berlangsung. Simulasi belajar tatap muka terbatas telah berlangsung sejak Senin lalu dan akan dievaluasi dalam 3 minggu ke depan. Widya Ambika, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Tatap muka terbatas di sejumlah sekolah telah berjalan. Para siswa terlihat bersemangat mengikuti proses pembelajaran meski dilaksanakan secara terbatas untuk mematuhi protokol COVID-19. Beberapa sekolah ditunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB untuk melaksanakan simulasi belajar tatap muka terbatas.
Salah satu sekolah yang menggelar simulasi minggu pertama adalah SMK Negeri 2 Mataram. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 2 Mataram, Dading Kalbuadi, mengatakan dalam simulasi ini, 1 orang siswa mengikuti pembelajaran tatap muka sebanyak 2 hari dalam seminggu. Masing-masing kelas diisi maksimal setengah dari jumlah rombongan belajar atau rombel. Selain itu, sekolah juga membatasi hanya 13 rombel yang masuk perharinya. Sehingga dalam seminggu masa simulasi tatap muka terbatas ini mampu mengakomodir 39 rombel di SMKN 2 Mataram. Untuk menghindari kerumunan di sekolah, pembelajaran dilaksanakan dengan sistem sliding, di mana kelas pertama dimulai pada pukul 8 pagi, kemudian dilanjutkan kelas berikutnya pada pukul 9.30 pagi. Nah, dari 39 rombel, itu akhirnya begitu kami buat simulasi tatap muka terbatasnya, setiap siswa masuk 2 kali dalam pekan ini. Jadi jadwalnya kurang lebih, jika mereka masuk hari Senin, mereka akan masuk lagi nanti di hari Kamis. Masuk hari Selasa, berarti masuk lagi di hari Jumat, masuk hari Rabu, masuk lagi di hari Sabtu. Dan itu untuk mengurangi kerumunan. Pihak sekolah berharap dari evaluasi Dinas Pendidikan terhadap simulasi ini nantinya mendapat hasil positif sehingga pemerintah bisa membuat peraturan lebih lanjut untuk menerapkan belajar tatap muka terbatas. Widya Ambika, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, gunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak fisik. Beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Akhirnya saya Nadia Syahrina. Dan saya Mia Resmayanti, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa TVRI rahimakumullah yang saya muliakan, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan sehat walafiat, sambil juga kita sekaligus berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam menerima musibah. Dan sekaligus kita juga berdoa semoga Allah segera menghilangkan apa yang saat ini sedang menimpa kita, menimpa bangsa kita. Islam sebagai sebuah agama memberikan bimbingan kepada kita bersama bagaimana kita menghadapi musibah seperti ini. Bimbingan Islam untuk kita bersama, pertama, bagaimana kita melihat apa yang saat ini kita hadapi sebagai sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada pada kita adalah la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang bisa menimpa kami kecuali apa yang menimpa kami itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kita yakin salah satu rukun iman bagi kita bersama adalah beriman kepada qada dan qadar, ketentuan dan segala bentuk takdir yang datangnya dari Allah. Para pemirsa yang saya muliakan, terasa sekali bahwa segala upaya, segala kekuatan yang kita kerahkan, kita harus memandang tidak cukup dengan itu. Tetapi kita harus berserah diri kepada Allah dengan sebuah keyakinan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada dan qadar Allah kecuali Allah sendiri, sehingga kita berdoa kepadanya untuk Ia berkenan merubah apa yang saat ini sedang terjadi sehingga melenyapkan COVID-19 ini dan memberikan